Gue yakin banyak banget orang-orang yang gak expect kalau misalnya berita kayak gini itu bisa terjadi di negara kita tercinta sekarang. Buat lo semua yang gak tahu konteksnya itu apaan, tanggal 29 April 2025 muncul sebuah berita yang ngabarin kalau misalkan ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang ngasih tahu kalau keributan di ruang digital sekarang itu udah gak masuk delik pidana Undang-Undang ITE lagi. Artinya apa Bang Ray? Artinya buat lo semua yang biasanya demen banget ngomentarin dan juga ngekritisi mengenai kebijakan, keputusan, kinerja pemerintah di media sosial itu udah nggak bisa dilaporin sama instansi terkait menggunakan pasal Undang-Undang ITE. Dan ini big way banget buat kita semua, ya nggak sih? Dan di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal ngasih tahu ke lo semua siapa orang di balik ini semua. Siapa orang yang pada akhirnya bisa ngebuat berita ini terjadi, bisa ngebuat peraturan ini bisa dikabulkan. Dan kita bakal sedikit memperdalam tentang keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Jangan sampai kita semua tergocek dengan informasinya. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia. Dan jujur buat gue sendiri yang emang biasanya ngonten di media sosial dan juga selalu seenggaknya aktif dalam berkomentar gitu ya, sangat amat lega dengan adanya berita ini. Meskipun pada akhirnya masih ada sebuah peluang kalau lu tetap bisa kena ya kasus gitu ya, bisa dikasusin dengan pasal-pasal yang lain atau dengan cara yang lain. Cuman dengan adanya kabar ini seenggaknya sedikit ngebuat kita lega lah. Apalagi buat lu semua yang aktif banget gitu kan, ngomentarin buat meme tentang kebijakan kentut pemerintah yang emang mungkin bisa ngerugiin lu semua. Apa yang terjadi lewat keputusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru ini? Nah, kalau misalnya lihat dari respon orang-orang di media sosial, ini seru banget. Karena banyak banget orang-orang yang ngira kalau misalnya ini sebuah skenario Anda sopan kami curiga. Banyak banget orang-orang yang heran kok bisa tiba-tiba ada berita yang bagus gini gitu loh. Iya gak sih? Dan ada juga bahkan emang secara jauh banget gitu langsung berpikiran kalau misalkan mungkin ini adalah sebuah langkah agar VUV ini tidak bisa dikasusin sama orang-orang karena cuman termasuk keributan media sosial dong yang sekarang udah tidak bisa diperkarakan lewat Undang-Undang ITE. Sebenarnya apa yang terjadi? Lewat berita ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Suhartoyo itu mengatakan kalau misalkan kerusuhan dalam pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beliau juga menambahkan kalau misalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang cyber atau digital, ujar dia melanjutkan. Nah, ini penting banget kalimatnya karena lewat keputusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang, para hakim MK itu benar-benar ngebatesin dan juga memperjelas perbedaan mana itu ruang fisik dan juga mana itu ruang digital atau cyber. Kalau misalnya pada akhirnya kerusuhannya hanya terjadi di ruang cyber atau digital, itu udah nggak bisa pakai Undang-Undang ITE. Jadi kalau misalnya lu ribut gitu di media sosial, terus habis itu lagi ngomongin soal instansi, lu nggak bisa tuh kena pasal UITE nih ya, setahu pemahaman gue. Tapi kalau misalnya pada akhirnya udah masuk ruang fisik itu mungkin bisa kena. Yang paling penting itu pendapat dari Hakim MK Pak Arsul Sani yang beliau mengatakan dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik seyogianya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejauhan tahan dari partisipasi publik dan bukan serta-merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum. Kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya lihat dari satu berita doang dari Kompas ini nggak terlalu detail gitu ya. Ada website dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah ini alamatnya mkri.id dengan judul berita MK mempertegas pemaknaan unsur-unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE. Nah berita ini sejalan dengan laporan yang emang diberitain sama kompas.com. Ini lebih detail lagi. Cuman yang jelas tadi udah gue kasih tahu gitu ya di awal video ngopi ini. Intinya instansi negara sekarang udah gak bisa ngejerat pakai pasal Undang-Undang ITE kalau misalnya pada akhirnya kita cuma ribut di media sosial kayak gitu. Tapi ada tapinya, dan tapinya nanti bakal gue jelasin di akhir video ngopi. Nah cuma lu penasaran gak sih siapa orang yang pada akhirnya bisa membuat ini terjadi selain Hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah kan tadi udah gue bilang kalau misalnya ini tuh keputusan Mahkamah Konstitusi. Udah pasti dengan adanya keputusan ada seseorang yang mencoba ingin uji materi mengenai aturan-aturan yang udah ada sebelumnya, dan orang yang memohonkan uji materi tersebut adalah seorang aktivis lingkungan namanya Pak Daniel Tangkilisan.
Buat lu semua yang emang sering banget ngikutin berita tentang kriminalisasi aktivis lingkungan, lu pasti tahu siapa itu beliau. Beliau adalah seorang aktivis lingkungan yang tahun kemarin itu rame banget karena di penjara gara-gara undang-undang ITE gitu ya, membela lingkungan yang ada di daerah Karimun Jawa. Jadi dia kena pasal undang-undang ITE kalau nggak salah karena menyebarkan hashtag Save Karimun Jawa, terus habis itu berkomentar sarkas di Facebook gitu ya mengenai tambak udang yang ada di sana. Terus pihak yang emang punya tambak udang itu nggak terima, langsung lah lempar Pak Daniel sama undang-undang ITE. Sempet tuh ketangkep sehari, terus kemudian dibebasin lagi. Terus habis itu nggak salah kena lagi dan langsung kena penjara 7 bulan dan denda 5 juta rupiah kalau nggak salah. Nah setelah bebas, beliau itu langsung ngebuat uji materi biar seenggaknya nggak banyak orang-orang lagi yang kena pasal undang-undang ITE yang sama dengan beliau. Gokil, respect banget. Dan lu bisa ngelihat bagaimana cerita epic dan juga kerennya gitu ya tentang bagaimana beliau bisa menjadi aktivis lingkungan lewat artikel amnesty.id dengan judul Bukan Penjahat Tapi Sempat Dipenjara. Inilah kisah Pak Daniel Tangkilisan dan jerat Undang-Undang ITE. Ada quotes yang bagus banget yang beliau bilang, Karimun Jawa bagaikan biosfer yang berarti ruang hidup. Bukan hanya manusia yang hidup, melainkan ekosistem, flora dan fauna. Semuanya harus bisa hidup bersama-sama. Jadi kalau alamnya dirusak, maka budaya juga akan rusak. Akhirnya manusia juga akan rusak dan tidak bisa hidup di sana. Kalau nggak salah tuh permasalahannya Karimun Jawa itu waktu eranya COVID nggak sih? Dan selesai kasusnya atau perkaranya di tahun 2023 sampai 2024. Ya kisaran tahun segitulah. Nah ketika bebas, Pak Daniel itu langsung menggugat 4 pasal yang ngebuat dia kena masalah uji materi lah. Yang pertama pasal 27A Undang-Undang ITE tahun 2024, yang kedua pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE tahun 2024, yang ketiga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024, dan yang terakhir pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE 2024. Dari 4 pasal yang emang dibawa sama Pak Daniel untuk diuji materi, sebagian diantaranya itu berhasil untuk diperjelas, dipertegas dan juga direvisi. Bunyinya biar seenggaknya nggak banyak orang-orang yang punya nasib sama kayak Pak Daniel di tahun-tahun sebelumnya. Nah, hasil dari revisi lo bisa lihat di sini. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Daniel Fritz melalui amar putusan yang dibacakan pada hari Selasa kemarin. Pertama, frasa orang lain dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 UU ITE menurut MK hanya bisa ditujukan kepada orang perseorangan. Itu artinya lembaga pemerintah sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu seperti institusi, korporasi, profesi, atau jabatan tidak bisa melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Alasan mengapa lembaga pemerintah dilarang mengajukan laporan dugaan pencemaran nama baik menurut MK dalam putusannya sebab dalam negara demokrasi kritik merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana penyeimbang atau salah satu kontrol publik yang justru harus dijamin dalam negara hukum yang demokratis, papar MK dalam amar pertimbangannya. Adapun frasa terkait mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu yang termuat dalam pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2. MK, Mahkamah Konstitusi berpandangan perlu adanya batasan yang ketat agar tidak digunakan secara eksesif atau berlebihan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang sah dalam masyarakat yang demokratis. Nah, ini termasuk penyebaran konten gitu ya. Ketiadaan batasan substansi terhadap isi informasi yang dilarang, kata MK, dapat menyebabkan penegakan hukum yang bersifat subjektif dan tidak terukur dan bisa menjerat orang-orang yang tidak memiliki niat jahat atau yang sekedar mengunggah ulang kutipan dari sumber lain. Atas dasar itulah MK menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD sepanjang tidak dimaknai hanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum yang menimbulkan resiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Ini bunyinya sesuai dengan apa yang diberitakan sama Kompas gitu ya. Jadi benar-benar dibedain mana itu ruang fisik dan mana itu ruang digital. Kalau misalnya rusuhnya masih cuman di ruang digital, cuman debat-debatan argumen doang gitu ya di beberapa media sosial, harusnya masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya pada akhirnya udah masuk ke dalam ranah fisik, baru itu bermasalah. Jadi makin dipertegas lagi perbedaannya kayak gimana. Nah,
kita bakal masuk ke dalam pertanyaan final gitu ya. Dengan adanya angin segar ini, apakah kalian sekarang udah invincible atau sudah berkebal dalam ngebacot dan juga ngekritisi tentang kebijakan pemerintah apapun itu gitu yang biasa dilakuin sama orang Twitter? Jawabannya kagak. Karena ini langsung diutarakan sama Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom ya of Expression, Ibu Nenden Sekar Arum, yang belum mengatakan kalau misalkan putusan ini memang memberikan tafsir yang lebih kuat tentang apa saja perbuatan yang termasuk dalam konteks pencemaran nama baik. Dan begitu juga dengan siapa saja yang boleh dan tidak boleh melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Tetapi ada celahnya juga yang tetap bisa mengkriminalisasi para pegiat demokrasi, lingkungan, dan kemanusiaan dengan Undang-Undang ITE. Nah, beliau bilang kalau misalkan bahwa individu masih bisa melaporkan dugaan pencemaran nama baik secara pidana, otomatis peluang kriminalisasi tetap ada. Maksudnya apa Bang Rey? Maksudnya gini, gua pejabat nih, gua nggak bisa kalau misalkan gua ngelaporin lu semua kalau misalkan lu ngekritik gua, tapi gua bisa ngasih tahu orang yang ngefans sama gue untuk ngelaporin lu gitu. Secara individu kayak gitu. Tetap bisa aja kan. Nah, itu maksudnya beliau. Berpegang pada data lembaganya, yang paling banyak melaporkan tuduhan pencemaran nama baik ke polisi adalah individu pejabat, bukan institusi pemerintah. Bahkan individunya sendiri mungkin masih bisa ngelapor gitu, meskipun secara jabatan udah nggak boleh. Misalnya dalam kasus teman-teman aktivis mendobrak ruang rapat RUU TNI di Hotel Fairmont yang kemarin, kan yang melaporkan satpamnya, bukan pihak pengolah hotelnya. Jadi dari situ sebenarnya masih bisa kan. Terus kasus Pak Luhut yang melaporkan Fathia dan juga Pak Haris Azhar sebagai personal, bukan sebagai menteri. Tapi kan dia sebagai pribadi dan jabatan nggak bisa dilepaskan. Jadi kemungkinan kriminalisasi dengan memakai orang lain atau pakai individu tetap terbuka peluangnya. Balik lagi, meskipun dari berita-berita mengenai keputusan MK ini yang seakan-akan bisa menjadi angin segar demokrasi, tetap saja kita harus berhati-hati karena celah masih aja bisa ngebuat kita kena masalah kalau misalkan ya ngebuat sesuatu yang tidak disukain sama pihak-pihak yang memiliki power. Jadi di video mobil ini gue cuma pengen ngehimbau ke lu pada untuk tetap berhati-hati. Kita harus mengapresiasi apa yang dilakuin sama Pak Daniel, sumpah. Karena dengan adanya beliau, kita akhirnya bisa sedikit bernapas lebih lega lagi lah dalam mengkritik dan juga ngasih tahu kepedulian kita gitu ya mengenai apa saja yang harusnya menjadi concern pemerintah. Namun dengan adanya tanggapan langsung dari orang yang udah sering terjun gitu ya buat menyelesaikan permasalahan hukum kayak Bu Nenden Sekar Arum ini, gue rasa safe untuk bilang kalau kita tetap harus berhati-hati meskipun ada berita kayak gini. Oke cuy, jadi seperti itu aja mungkin topik ngopi pada kesempatan kali ini yang udah bisa gue share ke lu semua. Gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi itu aja dari gue. Jangan lupa buat like, jangan lupa subscribe buat lu semua yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Sekian, sampai jumpa.